Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sen dulu ya. Alna Tanza Yoka. Hadir. Argia. Arju. Sakit. Berarti yang tidak hadir? 2 orang sakit. Jangan lupa untuk selalu mendoakan temennya. Terus kalian juga harus menjaga kesehatan. Oke. Silakan berdiri. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Apa pengertian dari teks laporan hasil observasi? Saya Miss. Farid. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Betul. Jadi ketika akan membuat teks laporan hasil observasi, berarti kita melakukan penelitian dulu ya, atau observasi terlebih dahulu. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai KD 4.7, yaitu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Lalu untuk indikatornya, nanti itu ada 2, menentukan gagasan pokok teks laporan hasil observasi dan menyajikan simpulan teks laporan hasil observasi. Jadi nanti akan disediakan teksnya, lalu kalian akan menentukan gagasan pokok dari teks tersebut. Sambung. Nah, untuk KKM-nya kita sama 70 ya. Ya. Sebelum masuk ke mengerjakan tugas, di sini ada gambar apa? Hutan bakau. Oh, betul. Kalau kita lihat, hutan bakau itu hidupnya di mana? Ini nanti akan menjadi sebuah teks. Ini teksnya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Berapa paragraf dari teks tersebut? 3. Coba misalnya Faros. Di paragraf pertama membahas tentang apa? Pengertian dari hutan bakau. Terus yang kedua, Rifai. Di paragraf kedua membahas tentang apa, Rifai? Di paragraf kedua membahas tentang ciri-ciri dari hutan bakau. Ciri-ciri dari hutan bakau. Yang ketiga, Gani. Dari paragraf ketiga membahas Manfaat hutan bakau. Jadi dari teks tadi itu dapat kita simpulkan bahwa yang dijelaskan itu hutan bakau. Yang pertama itu definisi dari hutan bakau ya. Lalu yang kedua tadi ciri khas dari hutan bakau, dan yang ketiga adalah manfaat dari hutan bakau. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketika kita akan menyimpulkan isinya, itu kita lihat dari gagasan utamanya atau ide pokok dari per paragrafnya. Sambung? Sambung. Supaya lebih semangat lagi, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. 2, 1, 1. Udah, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk lagi, silahkan. Terima kasih. Kemarin Miss sudah bagi kelompok? Ya. Sudah. Silakan ketua. Maju. Jadi nanti di situ sudah ada teksnya, lalu kalian jawab. Nanti ada pohon, silakan dibuka. Ada pohonnya. Nah, pohonnya itu untuk peta pikirannya atau peta konsepnya. Lembar terakhir. Di lembar terakhir sebelumnya, di lembar terakhir itu nanti
Kalian silahkan menentukan atau meringkas dari hasil yang sudah dikerjakan tadi, ya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan boleh tanya, ya. Jadi semuanya harus mengerjakan atau semuanya harus berdiskusi karena nanti akan ada penilaian sikapnya ya. Seperti kayak biografinya Manggis. Iya. Jadinya apa? Nama Latin. Iya. Biasa disebutnya apa? Berarti yang nomor 4 ya. Boleh sambil dihias-hias ya boleh. Ini udah cukup. Dari mana teman-teman? Tolonglah. Apakah teman-teman semua setuju? Setuju. Jadi teman-teman juga sama rumah ya. Oke. Coba dicek dulu. Ini sama ini sama apa tidak? Iya emang. Kan tadi sudah ada konsepnya, peta konsep itu untuk mempermudah kamu jawab yang di soal nomor 2. Oke, jadi sambung nggak? Nggak sambung. Kalau nggak nyambung dijelasin Pak Kepala. Kepala Ketua. Seperti ini kepala. Iya betul. Jadi ini kayak Dari penjelasan sedikit. Tulisannya yang rapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, saya akan mengenalkan diri sendiri yaitu Julian Firman. Yang ini Alatan Zayoka dan yang ini Muhammad Ibrahim dan yang terakhir M. Farid Adiansa. Berdirinya kami di sini, kami akan membawakan hasil diskusi kami tentang gagasan pokok dan kesimpulan tentang buah manggis yang akan dibawakan oleh Ibra dan Yoka. Silakan. Langsung saja, soal yang pertama ini yaitu tulislah gagasan pokok tiap paragraf pada pohon di bawah ini. Yang pertama definisinya manggis, kedua ciri khas pohon dan daun manggis. Yang ketiga ciri khas buah manggis dan yang keempat manfaat buah manggis. Dan yang selanjutnya kesimpulan tentang buah manggis yang akan dibawakan oleh Farid Adiansa. Manggis merupakan tanaman buah asli Indonesia. Manggis berkerabat dekat dengan kokam, asam kandis, dan asam glukon. Manggis menyimpan berbagai manfaat atau bisa disebut pangan fungsional. Pohon dan daun memiliki beberapa ciri khas.
Di antaranya daun yang rapat, duduk daun berlawanan, dan tangkai daun pendek serta lebar. Bunga manggis disebut bunga berumah dua. Ciri khusus bunga manggis memiliki daun kelopak 2 pasang, daun mahkota 2 pasang, dan lain-lain. Buah manggis juga memiliki banyak manfaat, seperti dapat menyembuhkan penyakit sariawan, amandel, dan banyak lagi. Nah, sekian kesimpulan. Dan selanjutnya, saran dan tanggapan dari kelompok lainnya ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia, saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja manfaat dari buah manggis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari saudara Argia. Buah manggis memiliki banyak manfaat. Buah manggis dapat menyembuhkan penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses, dan lain-lain. Hasil penelitian ilmiah juga menyebutkan kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan dan maupun antosianin. Sekian. Jika ada salahnya itu dari kami sendiri, jika ada benarnya itu dari Allah datangnya. Sekian dari kelompok kami. Nun wal qalam wa yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok, silakan LKPD-nya dikumpul terlebih dahulu ya. Kelompok. Terima kasih. Terima kasih. Berarti tadi semuanya sudah dijawab. Sudah ada perbedaan atau tidak dari semua kelompok? Ada. Sedikit. Betul. Jadi, kita akan menyimpulkan hasil dari diskusi kalian. Sebetulnya tadi sudah hampir sempurna. Tetapi masih ada beberapa kesalahan. Misalkan yang disuruh untuk di pohon ini itu sebetulnya langsung saja. Misalkan yang pertama definisi manggis, yang kedua itu adalah ciri khas pohon dan daun manggis, yang ketiga itu ciri khusus bunga manggis, dan yang terakhir manfaat dari buah manggis. Nah, itu sudah ada yang betul, ada yang masih keliru. Terus yang di soal nomor 2 itu kan disuruh menyimpulkan, ambil saja poin-poin per paragrafnya. Jadi tidak perlu panjang-panjang sebetulnya, ya. Jadi yang pertama misalkan pengertian dari manggis, lalu dijelaskan mengenai ciri dari buah manggis, terus yang ketiga itu manfaatnya, dan yang terakhir adalah bunganya. Terbalik ya, bunga dulu baru manfaat. Nah, seperti itu ya. Jadi sebetulnya kalau menyimpulkan itu tidak perlu panjang-panjang. Jadi tidak perlu semuanya itu ditulis. Sambung? Sambung. Untuk pertemuan hari ini kita sudah belajar tentang apa saja. Yang bisa boleh angkat tangan? Gozi. Jadi belajar tentang hasil observasi pada hari ini. Jadi mengerti lagi dari tawaran hasil tersebut. Jadi kita mengerti tentang pengertiannya, manfaatnya, ciri-cirinya, yang diisi dari paragraf tersebut. Akhirnya kita jadi paham tentang materi laporan hasil observasi tersebut. Iya. Untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke KD berikutnya ya, yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ya, karena waktunya sudah habis, silakan untuk Ibra memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim.